Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kristi Ayuni dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari jurusan Ilmu Komputer dengan NPM 2117051097. Di sini saya akan menyampaikan resume materi yang saya dapat selama saya mengikuti kegiatan PKKMB yang diselenggarakan oleh Universitas Lampung tahun 2021 kurang lebih selama 4 hari dari tanggal 18 Agustus sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021. Mari kita simak tentang materi resume yang saya dapat selama saya mengikuti kegiatan PKKMB 2021 di Universitas Lampung. Yang pertama, kita akan membahas tentang tema kegiatan PKKMB tahun 2021 di Universitas Lampung, yaitu membentuk mahasiswa yang berkarakter di era revolusi 4.0 dan kenormalan baru, serta judulnya yaitu Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kenormalan Baru. Materi pertama yaitu Sistem Revolusi secara bertahap. 1. Revolusi mental. 2. Perkembangan revolusi. 3. Tantangan global. 4. Tantangan nasional. 5. Skill yang dibutuhkan. Selanjutnya, perkembangan revolusi. Yang pertama, revolusi industri dengan 1.0. Yang kedua, revolusi generasi dengan 2.0, ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motorik. Selanjutnya, revolusi generasi dengan 3.0, yakni revolusi digital adalah ruang dan waktu yang tidak lagi berjarak. Selanjutnya, revolusi industri dengan 4.0 adalah manusia telah menemukan pola baru. Secara sederhana, Society 5.0 diartikan sebagai konsep masyarakat yang berpusat pada manusia. Materi tantangan global. Yang pertama, pada tahun 2045 diharapkan sudah tidak ada lagi kemiskinan. Yang kedua, tidak ada lagi kelaparan. Ketiga, masyarakat relatif mempunyai pendidikan tinggi. Materi tantangan nasional. 1. Demokrasi dan transformasi. 2. Kesenjangan kemiskinan, pemenuhan kesehatan serta pencapaian pendidikan. Ketiga, kebutuhan dasar, pangan dan sandang makin tergantung pada impor. Materi skill yang dibutuhkan yaitu bisa berkomunikasi secara baik, mampu bekerja sama, innovative thinking, serta literasi digital. Materi yang kedua yaitu bela negara. Bela negara adalah sikap, tekad, serta tindakan dan perilaku warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan. Yang harus kita bela siapa? Yang pertama, yaitu adalah kedaulatan negara. Kedua adalah kedaulatan wilayah. Ketiga adalah keutuhan wilayah. Keempat adalah keselamatan bangsa dan negara. Adapun ancaman bangsa negara yaitu ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida. Selanjutnya adalah ancaman aktual. Yang pertama adalah pelanggaran wilayah perbatasan. Yang kedua separatis. Yang ketiga radikalisme. Dan yang keempat terorisme. Serta wabah penyakit. Ancaman potensial yaitu perang konvensional atau perang terbuka. Materi yang ketiga adalah bahaya terorisme. Pada tahun 2020, Global Terrorism Index mengeluarkan hasil survei yang menjelaskan bahwa Indonesia berada peringkat 37 negara yang terdampak terorisme. Pertahapan radikalisasi dimulai dari keberadaan kelompok-kelompok kecil yang tidak terrealisasi dengan kelompok teror namun membangun keterikatan ideologi. Kelompok-kelompok kecil ini berperan diisi hulu, teror hilir. Lalu apa kebijakan kita? Kebijakan strategi kita adalah menanggulangi kejahatan terorisme secara komprehensif. Strategi pencegahan terorisme yaitu kegiatan utama adalah pencegahan, kesiapsiagaan nasional kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.
Materi yang keempat yang saya dapat ialah etika bermedia sosial, yaitu 1. Pilih pesan, tetap kritis dan berpikir, ingat untuk menyebut atau mencari sumbernya, serta perhatikan gaya bahasanya. Materi keempat ialah etika dalam bermedia sosial. Ke-1 yaitu pandai pilih pesan. Yang kedua, tetap kritis dan berpikir. Yang ketiga, ingat sebutkan sumbernya. Yang keempat, perhatikan gaya bahasanya. Dan yang kelima adalah ingat berjelas nama dan gambar akun. Oke, saya akan melanjutkan resume materi di hari PKKMB yang kedua, tanggal 19 Agustus tahun 2021 di Universitas Lampung. Mari kita simak materi yang kedua di hari kedua PKKMB 2020. Materi yang pertama ialah pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru. Pertama-tama kita akan membahas profil Universitas Lampung. Universitas Lampung saat ini berusia 56 tahun. Visi Universitas Lampung ialah pada tahun 2025 Unila menjadi perguruan tinggi 10 terbaik se-Indonesia. Misi daripada Universitas Lampung adalah yang pertama, menyelenggarakan tridharma PT yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, menjalankan tata pamong organisasi Unila yang baik. Yang ketiga, menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan tinggi. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam negeri maupun di luar negeri. Di Universitas Lampung menerapkan protokol kesehatan kunci memutus wabah COVID-19, yaitu memakai masker. Yang kedua, memakai masker N95. Yang ketiga, memakai masker double. Yang keempat, menerapkan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumun. Inovasi masyarakat dalam menyikapi COVID-19 ini adalah yang pertama, hanya mengadakan rapat online. Yang kedua, bisnis online. Yang ketiga, silaturahmi online. Dan yang keempat, konser amal online. Bagaimana kampus Universitas Lampung menyikapi COVID-19 ini? Mari kita simak. Yang pertama, memberlakukan vaksinasi bagi mahasiswa maupun dosen. Yang kedua, menyelenggarakan BPJS Kesehatan. Yang ketiga, melakukan perkuliahan online atau daring. Dan yang keempat, membentuk Satgas COVID-19. Materi yang kedua adalah Sistem Pendidikan Tinggi dan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tujuan pendidikan yang pertama adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berkemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Dan tujuan yang kedua yaitu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Bentuk daripada pendidikan. Yang pertama, pendidikan tinggi terdiri dari pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Yang kedua, bentuk institusi pendidikan. Mulai dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institusi, dan universitas. Mari kita bahas materi selanjutnya, yaitu materi sistem kredit. Apa sih sistem kredit itu? Sistem kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan untuk menentukan dan mengatur tujuan sistem kredit ini adalah
memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk yang cakap dan giat dapat menyelesaikan program studi yang telah ditentukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dalam batas-batas tertentu dapat menentukan mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Selanjutnya, resume materi yang ketiga tentang etika dan norma kehidupan mahasiswa di kampus. Yang pertama, etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa seseorang mengikuti suatu ajaran moral tertentu dan bagaimana seseorang harus mengambil sikap bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Yang kedua, etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos adalah berarti sebagai tempat tinggal yang biasa. Kebiasaan seperti adat, watak, perasaan, sikap, serta cara berpikir. Selanjutnya, materi yang keempat. Kerja sama internasional dalam mewujudkan world class university, yaitu perguruan tinggi mampu menghadapi tantangan global dan mampu memberikan konstruksi nyata dalam menyelesaikan problem-problem global dan kehidupan sehari-hari serta mensejahterakan umat manusia di alam semesta. Materi selanjutnya yang saya dapat adalah lembaga legislatif, eksekutif, serta UKM. Salah satunya badan eksekutif adalah disingkat dengan BM, serta banyak sekali UKM-UKM yang terdapat di Universitas Lampung yang mungkin tidak saya dapat jelaskan satu persatu karena sebegitu banyaknya UKM yang ada di Universitas Lampung. Mari kita lanjut pada kegiatan PKKMB hari ketiga, tanggal 20 Agustus tahun 2021. Materi yang pertama adalah pembelajaran di perguruan tinggi. Di era revolusi 4.0 dan plagiarisme. Materi yang kedua, sistem perkuliahan dan sistem administrasi akademik, serta materi yang ketiga adalah fasilitas di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Lampung dan sistem administrasi keuangan mahasiswa. Materi yang keempat adalah prestasi, kegiatan kemahasiswaan, dan sistem administrasi kemahasiswaan. Materi yang kelima, persiapan, presentasi lembaga kemahasiswaan, tingkat fakultas oleh masing-masing ketua LK. Mari kita lanjut di PKKMB hari ke-4 atau tanggal 21 Agustus 2021. Saya mendapatkan resume materi. Yang pertama, pengenalan, pimpinan jurusan, ketua program studi, kepala laboratorium, dosen, serta tenaga kependidikan. Materi yang kedua, sistem perkuliahan di perguruan tinggi Universitas Lampung. Materi yang ketiga, sosialisasi kurikulum oleh ketua atau sekretaris jurusan. Materi yang keempat adalah sosialisasi virtual class atau disingkat dengan V-class. Dan materi yang terakhir adalah peraturan akademik jurusan dan etika berkomunikasi mahasiswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun pengucapan, saya meminta maaf dan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan saya mengikuti kegiatan PKKMB tahun 2021. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.